Hai MC Members, dalam video ini saya ingin nge-spill dikit bagaimana strategi yang saya terapkan hingga bisa mendapatkan kurang lebih 80 juta dalam waktu 3 hari. Tidak hanya itu saja, bukan hanya bagaimana strateginya, namun saya juga akan membahas mengenai signal trading sebelumnya di video kali ini. Dan jangan lupa di bagian akhir akan saya tampilkan beberapa watchlist dan signal trading baru untuk bulan Februari tahun 2023. Tentu saja sinyal yang saya terbitkan ini tetap disclaimer on, tetap perlu dianalisa kembali, dan semoga saja kita bisa mendapatkan cuan dan bisa mengucapkan kamsyat cuan kembali. Let's check this out. Oke, berikut adalah hasil dari portofolio di mana kita menggunakan dua strategi ini yang akan saya bahas semuanya di video kali ini. Bukan hanya itu saja, akan saya bahas mengenai emiten trading sebelumnya, dan juga akan ada bonus signal trading di bagian akhir. Bagaimana caranya? Let's check this out. Let's go. Oke, kita sudah di TradingView sekarang. Emiten Era Jaya Tbk inilah merupakan emiten di mana saya memasangkan dua strategi untuk member prioritas saya. Ya, jadi saya bantu untuk planning dan terapkan. Dan ya, ternyata berhasil, terkena hit targetnya. Pertama yang perlu kita pelajari dan kita mau belajar bersama di sini ada dua pattern, yaitu pertama ada triple bottom dan kedua ada bullish pennant pattern. Ya, perhatikan di sini kita belajar bersama bahwa ada bottom pertama, bottom kedua dan bottom ketiga ya. Teman-teman perhatikan bahwa bisa saya bilang ini merupakan triple bottom ya, karena support ini masih dijaga dan memang adanya rejection di sini. Setelah mengetahui triple bottom di sini, saya melihat memang dari emiten ERA ini ada potensi, ya, ada potensi di sini. Saya sempat share strategi ini untuk member prioritas ini pada tanggal 31 Januari 2023, tepatnya hari Selasa malam, ya, saya share. Lalu memang kebetulan saya share, saya perlihatkan bahwa di sini ada dua pattern, Pak. Ada triple bottom dan bullish pennant pattern. Jadi seharusnya kalau Bapak mau hold ya nggak ada masalah ya. Perhatikan untuk tanggal 31 Januari itu market masih close ya. Lalu keesokan harinya memang benar naik 11% ya. Naik 11%. Kenapa saya begitu percaya diri? Karena perhatikan di sini. Ada triple bottom dan plus ada potential terjadinya bullish pennant pattern. Coba kita belajar bersama ya di sini. Kita belajar bersama. Oke. Nah, teman-teman perhatikan. Ketika sudah mengetahui adanya potensi di sini, tentu saja kita ada alasan untuk hold ya emiten tersebut. Perhatikan untuk ERA, sudah kelihatan ada triple bottom dan saya lihat juga ada bullish pennant pattern. Lebih jelas sebenarnya dari time frame 4H ya, tapi kita coba pakai daily time frame. Perhatikan ini merupakan target dari ERA ya, Era Jaya. Kalau memang dia breakout ya, tapi memang kenyataannya breakout. Semuanya kalau dia breakout ya, benar ini merupakan bullish pennant pattern, maka targetnya secara pattern itu di 462. Ini targetnya di 462 ya, itu target ERA. Ya, kita belajar di sini. Kita sama-sama belajar. Perhatikan untuk Era Jaya. Nah, hari pertama setelah saya share strateginya memang kelihatan naik 11% ya. Naik 11% diiringi dengan breakout resistance 434 dan juga volume yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan memang sangat dominan sekali pada perdagangan tanggal 1 Februari itu. Oke. Kenapa saya tuliskan target pertama di harga 434 itu minimum target ya, bentar. Oke. Itu merupakan minimum target, tapi secara patternnya sendiri itu ada di harga 462 dan kenapa teman-teman juga bisa notice ya bahwa ada target lagi di kotak ungu di bagian atas ini. Harga 486 hingga 510. Oke, itu merupakan target kedua setelah berhasil melewati target pertama ya, yaitu 462 itu target pertama dan target kedua itu di harga 486 hingga 510.
ya di kotak ungu ini sudah saya list semua, sudah saya berikan di member prioritas ini. Perhatikan hanya dalam waktu 3 hari saja, ya bisa jadi ini kebetulan ya, tapi menurut saya dengan adanya volume cukup besar ini yang membuat level confidence saya juga lebih besar. Oke, target kedua ini teman-teman bisa perhatikan bersama, dalam waktu 3 hari setelah saya bagikan strateginya, ini berhasil tercapai ya, which is good ya, bagus. Bagaimana saya bisa mendapatkan target kedua itu, teman-teman bisa cek. Ya, ini masih bisa dianalisa kembali karena setiap orang punya caranya sendiri ya untuk menganalisa. Kalau saya biasanya ketika ada rebound, saya cari swing high dan swing low. Di sini teman-teman perhatikan ada target 0,382 ya, Fibonacci 0,382. Itu letaknya di 510. Ya, letaknya di 510. Lalu saya lihat di sini ada peluang sideways ya. Di sini kan ada kotak sideways kalau teman-teman perhatikan daerah sini. Ini juga saya jadikan sebagai titik supply area ya. Itu saya jadikan sebagai titik supply area. Itulah yang mendukung kenapa ERA bisa hit tuh sekaligus naik ke supply areanya. Ya, karena banyak faktor pendukungnya. Yang pertama dari combination dari dua pattern, triple bottom dan juga bullish pennant pattern, dan yang selanjutnya itu ada supply area di atas. Nah, ini yang mengindikasikan bahwa ERA sebenarnya ada potensi besar, dan member ini seharusnya jangan untuk melakukan transaksi jual dulu ya, boleh di hold karena masih ada potensi di sana. Mungkin untuk ERAA strategi yang akan saya share, strategi yang sudah saya share mungkin ada 2 pattern itu ya. Jadi ya semoga saja dengan adanya saya share seperti ini teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan wawasan baru bahwa sebenarnya nggak terlalu susah, nggak terlalu rumit ya. Asal kalau kita sensitif untuk melihat pattern tersebut, seharusnya bisa. Oke, itu untuk ERA strategi yang saya terapkan, gimana bisa mendapatkan 80 juta dalam waktu 3 hari. Dimana ya bagus ya, so far bagus. Ini untuk ERA. Dan juga ada emiten BRMS yang ingin saya bahas di sini. Karena BRMS ini juga menjadi sinyal kita di bulan Januari ya, sinyal pertama kita ya di tahun ini. Jadi otomatis akan saya bantu untuk pandu. Untuk BRMS sudah pernah saya upload ya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya ya. Itu ada target beli kita di harga 197 hingga 200, itu target beli kita. Oke, target beli kita. Dan memang kurang lebih ya harganya drop ya, nggak kuat, kena whipsaw, false break. Tapi sudah saya katakan kalau teman-teman yang mau fight bersama saya, numpung juga saya masih hold BRMS, silakan ya. Tapi yang sudah cut loss ya sorry to say, memang kita harus meminimalisir kerugian dengan cara meng-cut loss. Tapi it's okay, itu part dari pembelajaran. Tapi yang mau fight, oke, akan saya pandu ya, seperti itu. Untuk BRMS, perhatikan dari daily time frame. Ini kita bahas yang sekarang ya. Kita bahas yang sekarang posisinya. Untuk BRMS, kalau teman-teman dikasih harga 171 hingga 176, kalau semuanya harganya drop ke sana, teman-teman bisa mulai untuk melakukan averaging down. Ya, itu sudah bisa mulai melakukan averaging down. Area kotak ungu yang saya mark itu bisa dijadikan sebagai area averaging down. Dan harapan saya, kalau teman-teman yang awalnya punya barang di harga 197 hingga 200 untuk first transaction-nya, saya harap dengan melakukan averaging down ini, teman-teman juga bisa mendapatkan harga baru average itu di bawah 192. Ya, semoga saja dengan melakukan averaging down ini teman-teman punya harga di bawah 192 rata-ratanya. Itu yang saya harapkan ya. Nah, karena akan beruntut tuh strategi selanjutnya. Jadi kalau memang dikasih kesempatan untuk averaging down bisa diambil ya. Semakin bawah semakin bagus. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali, seumpamanya kalau BRMS harganya turun di bawah 171, apa yang akan kita lakukan? Ya, itu kan pertanyaannya. Yang akan kita lakukan kemungkinan besar kita akan stop loss, ya. Kita akan stop loss, nggak bisa. Kita akan stop loss.
Oke, kita akan perbaiki di emiten signal trading selanjutnya. Kalau memang kejadiannya BRMS turun di bawah 171. Oke, itu kemungkinannya. Kenapa? Kalau memang BRMS turun di bawah 171, hal ini menunjukkan bahwa BRMS berpotensi, ya, berpotensi untuk lanjut turun ke trendline ini. Nah, kalau turun ke trendline, ini akan lebih jauh lagi jaraknya. Jadi sudah di-cut saja ya, kalau memang turunnya BRMS di bawah 171. Oke? Mungkin untuk BRMS sih strateginya untuk averaging down seperti itu. Targetnya gimana? Targetnya kalau bisa teman-teman punya average price itu di bawah 192 ya. Itu targetnya. Kalau dari weekly sih ya perhatikan saja, ini ada trend line jelas sekali. Nah, jadi ada resiko dan reward yang bisa kita tanggung bersama ya. Tapi targetnya seharusnya tetap sama di harga 220 dan kalau bisa di 248 ya. Ini 248 itu targetnya untuk BRMS. Oke? Semoga saja BRMS ini kita masih bisa selamat ya. Tapi akan tetap saya pandu, kita fight bareng. Kalau memang exit, waktunya kita cut loss ya kita cut loss bareng, nggak ada masalah. Akan saya bantu untuk carikan sinyal baru ya. Akan saya bantu untuk carikan sinyal baru. Oke, mungkin untuk BRMS dan strategi dua pattern itu sudah saya bahas. Dan sekarang kita memasuki fresh signal trading untuk bulan Februari tahun 2023. Kita coba cek ya, di sini sudah saya list ada emiten bull. Bull ini cukup menarik kalau saya perhatikan ya, meskipun memang sideways. Kalau teman-teman nggak berani untuk ambil emiten sideways, bisa di skip ya. Ini karena tetap disclaimer on, oke? Tetap disclaimer on. Kenapa saya mengatakan emiten ini menarik? Ya, pertama perhatikan di sini. Emiten ini sudah turun cukup dalam sejak harga 195. Ini emitennya turun ya, lumayan dalam. Sempat auto reject bawah juga. Nah, teman-teman bisa pasang strategi nih untuk ambil kesempatan. Ya, ambil kesempatan. Banyak yang kesangkut di atas, teman-teman juga bisa ambil kesempatan ya. Banyak yang kesangkut di atas, kalau teman-teman bisa ambil peluang ini, ya benefit untuk teman-teman sekalian. Nih, saya bantu untuk mark dengan kotak ungu. Area beli bisa di 144 hingga 150 ya. Jangan di-skip ya, jangan di-skip. Tetap dengarkan terlebih dahulu. Lalu untuk target jual pertama bisa di 160, itu target pertama. Dan target kedua bisa di 175. Ya, target kedua bisa di 175. Saya jelaskan kembali, emiten ini fasenya sideways. Kalau teman-teman bukan tipe trader yang bermain di emiten sideways, jangan dulu. Ya, bisa di skip. Oke? Tapi yang mau coba bisa. Bukan hanya itu saja, teman-teman juga perlu perhatikan di sini bahwa kotak ungu ini merupakan demand area. Sebenarnya memang ada potensi harga ini naik ya. Harga naik ke area 160 dan juga bisa jadi ke 175 kalau memang kuat ya, kalau memang kuat. Kalau kita ukur saja ini masih ada 6%, 17%, itu lumayan ya, lumayan besar. Nah, itu untuk beli dan target jualnya sudah saya katakan ya. Target jual take profit. Lalu untuk target stop loss, nah ini penting, gak kalah penting ya. Untuk stop lossnya teman-teman bisa atur bila memang harga bull ya, emiten Buana Lintas Lautan TBK ini kalau memang closingnya ya, closing price-nya sudah di bawah 138, teman-teman bisa exit ya. Itu bisa exit, tentu saja dengan menggunakan money management yang bagus, seharusnya masih aman. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman perhatikan agar momentumnya lebih bagus ya. Ini penting. Agar momentumnya lebih bagus, teman-teman kalau mau beli, tunggu ketika kondisi stokastik momentum ini sudah di bawah ya. Dan golden crossing. Kalau bisa dapat kondisi stokastiknya oversold, bagus ya. Tapi kalau sudah kelihatan ada golden crossing, bisa ambil. Ya, itu bisa diambil. Tapi dengan kondisi sekarang jangan dulu. Karena kalau saya lihat ini masih dead crossing dan masih mengarah ke bawah ya. Kalau bisa dapat momentum yang bagus tepat di demand area, jauh lebih bagus ya, hasilnya jauh lebih bagus.
Jadi teman-teman perhatikan dulu dari kondisi stokastik. Stokastik yang saya pakai itu stokastik 533 ya, stokastik slow. Nanti bisa diterapkan kembali ke analisa masing-masing. Oke, itu untuk bull ya, itu untuk bull. Nanti kalau mau dapat panduan lagi, bisa join di grup Telegram, gratis kok ya. Join di grup Telegram gratis. Kita lanjut, di sini ada saham Indi ya. Indi ini bisa teman-teman watchlist, tapi tetap ya, tetap perlu waspada. Boleh watchlist, boleh ya, boleh. Kenapa? Perhatikan, nih saya bagi-bagi emiten yang menarik untuk dimasukkan ke dalam daftar watchlist. Untuk Indi ya, perhatikan. Ada garis trendline kuat, di mana ini cukup kuat ya. Ini weekly time frame. Sempat terjadinya rejection cukup kuat 1, 2, 3. Nah, kita perhatikan apakah dengan posisi closing hari Jumat sore terakhir ini, di mana closingnya di 2270 tepat di trendline, ini bisa membuat Indi ini rebound kembali. Ya, kita coba cek. Kalau memang bisa rebound kembali, ya potensi besar. Oke, potensi besar. Kalau memang bisa rebound ya, potensi besar. Karena harganya sudah sempat ke 3.430 dan sekarang 2.270. Jadi diskonnya cukup besar. Ya, itu cukup besar diskonnya. Tapi tetap harus waspada ya. Waspada, saya hanya menunjukkan bahwa Indi ini sedang di trendline kuat, majority trendline dari weekly time frame. Oke. Kita kembali lagi ke daily. Oke. Kita kembali ke daily. Perhatikan juga di sini sudah saya buatkan demand area 2180 dan 2220 itu merupakan demand area di mana sebenarnya ada potensi Indi koreksi ke sana dan membuat rejection atau rebound. Oke. Seharusnya kalau memang rebound itu ada target ya. Itu ada targetnya. Tapi akan saya follow up di grup Telegram saja. Yang jelas untuk ini saya hanya akan sharing ini loh, emiten ini bisa teman-teman masukkan ke watchlist ya, karena cukup menarik. Dan analisa ini pun nggak cukup kalau teman-teman nggak dianalisa kembali. Jadi tetap perlu dicek kembali, disesuaikan kembali bagaimana enaknya ya. Jadi mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Ada 2 strategi yang sudah saya bahas, dan semoga saja bisa menjadi wawasan lagi bagi teman-teman, reminder bahwa memang pattern ini sebenarnya bisa dijadikan manfaat untuk kita. Dan juga signal BRMS sudah saya upload, bagaimana enaknya untuk averaging down, strateginya gimana, serta ada emiten dan sinyal baru untuk bulan Februari ini. Mungkin teman-teman bisa dianalisa kembali dan tetap disclaimer on. Untuk ini juga bisa dimasukkan ke watchlist. Itu semua pilihan teman-teman. Yang ingin saya jelaskan di sini, teman-teman bisa perhatikan saja. Kalau memang ada peluang bisa diambil, dan jangan lupa untuk set trailing stop. Money manajemennya juga harus diatur. Ya, mungkin segitu dahulu pembahasan saya. Semoga saja bermanfaat. Saya sediakan link Telegram di kolom deskripsi di bawah ya. Goodbye.